Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karomah Syekh Khalil ketinggalan kapal. Bahwa kejadian ini pada musim haji, kapal laut pada waktu itu satu-satunya angkutan menuju ke Mekah. Dan semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya, "Pak, tolong saya belikan anggur. Saya ingin sekali," ucap istrinya dengan melas. "Baik kalau begitu, mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur," jawab suaminya sambil bergegas keluar. Dan suaminya mencari anggur di sekitar anjungan kapal. Nampaknya tidak ditemui penjual anggur seorang pun. Dan akhirnya dicobanya masuk ke pasar untuk memenuhi keinginan istrinya yang sangat dicintai. Dan meski agak lama, toh akhirnya anggur itu didapat juga. Dan betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur itu. Dengan agak bergegas, dia segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Namun betapa terkejutnya setelah sampai ke anjungan kapal yang akan ditumpangi semakin lama semakin menjauh. Dan sedih sekali melihat kenyataan ini. Ia duduk termenung, tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Dia memberikan nasihat, "Datanglah kamu kepada Syekh Khalil Bangkalan. Utarakan apa musibah yang menimpa dirimu," ucapnya dengan tenang. Dan dia bertanya, "Syekh Khalil itu siapa? Kenapa harus ke sana? Bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal?" Begitu pertanyaan yang dilontarkan kepada seorang tersebut. Dan segeralah ke Syekh Khalil, minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami. Insya Allah, lanjut orang itu menutup pembicaraan. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Dan setibanya di kediaman Syekh Khalil, langsung disambut dan ditanya, ada keperluan apa? Lalu suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya mulai awal hingga datang ke Syekh Khalil. Dan tiba-tiba Kiai itu berkata, "Loh, ini bukan urusan saya. Ini adalah urusan pegawai pelabuhan. Pergilah ke sana." Lalu orang tersebut kembali dengan tangan hampa atau tangan kosong. Dan sesampainya di pelabuhan, sang suami bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi yang menyuruh ke Syekh Khalil. Dan lalu bertanya, "Bagaimana? Sudah bertemu Syekh Khalil?" "Sudah."
tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan, katanya dengan nada putus asa. Dan kembalilah lagi, temuilah Syekh Khalil, ucap orang yang menasihati dengan tegas dan tanpa ragu. Maka orang tersebut yang malang itu pun kembali lagi ke Syekh Khalil. Begitu dilakukannya sampai berulang kali. Baru setelah 3 kalinya Syekh Khalil berucap, "Baiklah kalau begitu, karena sampean ingin sekali saya bantu sampean." Jawab orang tersebut, "Terima kasih Syekh Khalil. Dan saya mau menolong, tapi ada syaratnya," ucap Mbah Khalil atau Syekh Khalil. "Saya akan penuhi semua syaratnya," jawab orang tersebut dengan sungguh-sungguh. Lalu Syekh Khalil berpesan, "Setelah ini, kejadian apapun yang dialami sampean, jangan sampai diceritakan kepada orang lain, kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampean sanggup?" Seraya menatap tajam. "Sanggup, Kiai," jawabnya spontan. "Dan kalau begitu ambil dan pegang anggurmu, serta pejamkan matamu rapat-rapat," kata Syekh Khalil. Lalu sang suami melaksanakan perintah Syekh Khalil dengan taat dan patuh. Setelah beberapa menit berlalu, dibuka matanya pelan-pelan. Dan betapa terkejutnya dirinya sudah berada di atas kapal yang sedang berjalan. Sangat takjub dan heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dilihatnya. Dan juga digosok-gosok matanya, dijubit lengannya. Benar kenyataan, bukan mimpi. Dirinya berada di atas kapal. Dan segera ia temui istrinya di salah satu ruang kapal. "Ini anggurnya, Dik. Saya beli anggur jauh sekali." Dengan senyum penuh, arti seakan tidak pernah terjadi apa-apa dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal. Padahal sebenarnya orang tersebut baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat, yakni baru kali ini dialami selama hidupnya. Dan terbayang wajah Syekh Khalil, dia baru menyadarinya bahwa beberapa saat yang lalu sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan seorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa, yakni Syekhona Khalil Bangkalan. Demikianlah karomah Syekh Khalil ketinggalan kapal.